katanya kamu pernah umroh ya? Pernah. Gimana Di tahun ceritanya? Iya, kan kita ada pengurangan karyawan, jadi dapat uang lah ya. Saya umroh aja deh, saya berdoa gitu kan. Karena setelah bercerai itu sebenarnya saya pengen punya suami yang bisa membimbing saya, bisa mengayomi orang sendiri gitu ya. Gitu. Nah, mungkin ada kesalahan berdoa kali saya di sana. Gimana tuh berdoanya? Jadi ketika sholat tahajud di sana saya minta, ya Allah, saya minta suami yang bisa membimbing saya, guru agama gitu kan, yang bertanggung jawab, baik, segitu aja kali ya mungkin saya berdoanya. 4 item loh ya. Iya gitu. Terus? Jam 8 pagi itu Pak Kiai pembimbing kita dia langsung, Neng, mending nikah sama saya aja. Oh, langsung dikabul. Langsung dikabul. Cuma dia aja udah punya istri 2. Jadi kan Iya, benar-benar. saya doanya ada yang ketinggalan kayaknya. Iya. Saya langsung berpikirnya gitu. Mungkin bukan doa terkabul, mungkin doanya ditunda kali, itu bukan yang di doa kamu. Kan doa itu ada doa yang ditunda, ada doa yang dikabulkan, ada doa juga yang dilalaikan. Karena sikap kita mungkin berdoanya maksiat, ya Allah, saya misalnya pengen punya uang biar bisa buka beach club misalnya gitu kan. Buka maksiat, ya Allah pasti nggak akan kabulkan karena itu dilalaikan, karena itu ada hubungannya sama pelanggaran agama gitu kan. Tapi kalau misalnya ada juga doa yang belum dikabulkan ditunda. Ketika kayak para nabi pun setelah berapa tahun baru dikabul, nggak langsung juga. Atau ada juga yang langsung dikabulkan. Tetap berpikir positif lah, ya kan. Berarti bukan kesalahan sehingga nggak dikabulkan, tapi mungkin nanti akan dikabulkan, mungkin nanti. Gitu. Ya mungkin saya pun belum menjadi orang yang baik, jadi belum ditemukan dengan orang yang baik lagi. Ya, sambil banyak beristighfar lah gitu. Kiainya by the way masih ngejar-ngejar kamu nggak? Terakhir tahun lalu lah masih ngejar. Kamunya nggak mau dengan alasan? Dengan alasan karena kan tokoh agama, guru. Kamu harus pakai hijab kan berarti? Kalau itu saya ya hijab ya udahlah, itu satu kewajiban. Cuma menurut saya kalau orang brengsek yang ngomong mungkin saya masih bisa terima. Tapi kalau seorang panutan agama terus dia bilang yang ketika saya sakit mau dipeluk gitu, saya jadi risih. Oh, karena kamunya aja yang merasa begitu. Iya, terus kayak ketika saya bilang waktu pada saat di sana saya kan bilang, Pak Kiai mohon maaf, ini ada ibadah lain yang wajib di rentetan umroh nggak ya gitu, runtunan. Terus dia bilangnya udah nggak ada, tinggal sholat 5 waktu aja karena kita akan pulang gitu kan. Terus saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, emang kenapa? Dia nanya gitu. Saya dapat bulanan, kalau memang masih ada saya minum obatnya, tapi kalau enggak ya udah saya stop aja obatnya gitu kan. Terus dia bilang, ya kan belum diapa-apain, kok udah ngeflag. Jadi saya ngerasa kayak yang akhirnya saya nggak tahu kenapa rasa saya tuh emosi saya keluar gitu pada saat di situ. Saya bilang saya memang janda, tapi bukan berarti janda yang dianggap murahan, yang bisa dibecandain seperti itu, gitu. Karena kan Bapak tuh panutan agama, nggak pantas menurut saya berbicara. Kamu gituin nggak depan mukanya dia? Itu saya ngomong kayak gitu. Salah, ini kayaknya salah paham deh, Cuma jadi masalah kayak bukan menurut aku itu bukan karena kiai atau apa, karena pribadinya dia aja. Iya, maksudnya bukan karakter mannersnya, gitu. Kalau dengan kekiaiannya dia mungkin agamanya dia nggak ada masalah, iya, tapi baik lagi ke pribadinya dia kayaknya gitu. Kurang sensitif dengan para wanita gitu ya. Oke. Kan kamu bilang apa tuh namanya, janda itu identik dengan dipandang orang sebelah mata gitu lah. Alangkah baiknya kalau lebih terhormat menikah. Nah, tapi sampai saat ini kamu keinginan menikah atau enggak? Ada keinginan menikah sebenarnya, cuma kalau di tahun ini saya masih nggak dapat orang yang sendiri, karena saya tetap kekeh pengen yang sendiri sama orang yang sendiri, mau duda, mau orang yang sendiri. Tapi kan di usia saya sekarang dengan ada anak 2, ya saya ngerasanya kayak minim ya orang mau terima saya gitu. Masih bisa lah kan, itu dia berpikir positif, bener nggak? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, pasti ada. Gitu. Karena apa? Kalau aku boleh sharing gitu ya. Kita ini apa yang kita pikirkan gitu loh, kita akan menjadi apa yang kita pikirkan. Kalau kamu pikir oke, aku akan dapat jodoh yang single, yang ini aku pasti dapat dan aku akan dapat, pasti kamu dapat.
Tapi kalau kamunya sendiri merasa pesimis ya percuma berdoa, kamunya aja nggak yakin dengan doa kamu. Ya nggak? Iya sih. Kayak ada orang kayak berdoa, ya Allah berikanlah aku kesehatan, bla 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 bla. Abis sholat, pas bangun, aduh sakit. Dia aja pasti nggak yakin sama kesehatan yang Allah berikan. Yakinlah bahwa kamu tuh bisa. Artinya terlepas dari masa lalu yang kamu alami, itu kan just masa lalu gitu loh. Maksudnya yang terpenting kan masa depan, masa sekarang dan masa depan. Iya. Semoga ada yang mau nerima itu ya. Itulah. Oke, kalau kamu bisa tarik gitu ya, bisa tarik secara singkat kisah hidup kamu ini dari suami pertama, suami kedua, dan suami ketiga sampai kamu pernah menjadi istri kedua, istri ketiga. Singkatnya, poin-poin apa sih yang kamu ambil dari pelajaran sehingga kedepannya aku tuh nggak kayak gini lagi? Kok ada poin-poin apa yang kamu, gue ngerti nih, setelah gue jalanin kayaknya ini enggak. Iya. Bisa untuk bahan pelajaran kita semua juga. Poinnya tuh sakit otomatis ya, kita ngerasain sakit. Yang kedua, apapun yang kita dapatkan itu serasa kayak akan habis. Kayak misalnya pemberian suami apa gitu ya, itu akan hilang juga. Mungkin kan berbagi rezeki, itu rezeki istrinya dan anaknya kita ambil, mungkin ya. Jadi akan konsepnya habis. Kayak gitu ya. Iya gitu. Jadi kayak ngerasa kayak selama ini sampai di usia 40 tahun kayak buang-buang waktu yang memang pada akhirnya ya rumah beli sendiri kayak memang ngumpulin uang hasil sendiri. Mobil akhirnya hasil sendiri, motor hasilnya, semuanya itu sebenarnya akhirnya hasil sendiri. Jadi kayak loh ngapain jadi yang capek kedua, waktu ya, buang tenaga, buang waktu. Diomel-omelin juga, dimaki-maki juga, dihina juga sama orang yang ya sesama wanita merasa kayak pelakor gini gitu kan. Pasti kan sakit gitu ya. Itu aja sih. Kedepannya tuh enggak deh. Nah, ya itu penting untuk para wanita, ngapain jadi yang kedua, karena minus-minusnya banyak yang akan nanti kita rasakan setelah menikah dengan si lebih suami tanggapan sekeliling sih. Iya, tanggapan sekeliling, istilahnya sanksi sosial lah gitu ya, sanksi sosial, belum lagi harta yang mungkin tidak berkah gitu ya, akhirnya jadi kayak habis gak jelas. Oke, pesan kamu nih buat para wanita sekarang yang saat ini menjadi gitu ya, yang kedua dan ketiga. Aku disclaimer dulu, bukannya aku menentang, tapi kan kalau poligami dalam agama itu kita tidak boleh menentang ya, memang itu dalam agama Islam itu ada gitu loh. Tapi tetap jangan tergantung tujuan kita. Kalau tujuannya ibadah ya silahkan, tapi kalau ada tujuan lain, nah kamu bisa sampaikan kepada wanita-wanita yang lagi jadi istri ketiga atau istri keberapa, yang bukan tujuan untuk ibadah ya gitu ya, maksudnya tujuan yang harta dan merebut kebahagiaan orang lain, seperti apa? Sudahi sakitnya. Walaupun memang nggak semua mungkin seperti saya ya, mungkin masih menikmati yang kayak masa bodoh, rasa sakitnya seperti apa. Maksudnya nggak sakit kok, gue enak kok, malah ditransferin terus. Iya, gitu kan. Semua itu ada masanya, gitu. Akan ada habisnya, ya kayak ya balik lagi ya ke jiwa orang masing-masing ya, maksud pribadi masing-masing. Kalau saya kan memang seperti itu, jangan buang waktu, jangan ambil milik orang. Jangan ambil kebahagiaan orang lain, ya istri dan anaknya gitu kan. Karena kalau pada akhirnya tuh akan hilang gitu maksudnya. Jadi nggak ada apa-apanya. Pada akhirnya itu sia-sia gitu ya. Sia-sia gitu. Nggak ada yang benar-benar bahagia banget kok. Jadi kedua, jadi ketiga, nggak ada. Berarti kamu menjaga anak-anak ini seperti apa? Kamu sekarang masih kerja? Masih kerja. Oke, masih kerja dan kamu mampu menghidupi dua anak sendirian? Mampu. Anak-anak kamu melihat kamu seperti apa? Anak pertama kan sudah besar ya, dia udah kuliah. Jadi ketika ada laki-laki ya dia cewek? Cowok. Oh, anaknya cowok? Anaknya cowok. Okay. Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Yang cowok ini lebih proteksi. Ya di satu sisi saya bahagia anak pertama laki-laki yang bisa menjaga saya. Jadi ketika ada yang
ngegodain saya di luar, dia pasang badan duluan gitu. Dia yang kayak, apa lu gitu, ngapain lu ngebela Bunda ya gitu kan. Terus ketika ada yang pas terakhir kita pisah itu, dia bilang, Bunda, yang kedua itu dia bilang, Bunda, Bunda bahagia enggak? Terus enggak, udahan aja, dia bilang gitu. Aku nggak suka lihat Bunda tuh nangis terus gitu. Ada aku di sini, ada si kecil di sini, ada Dede di sini, udah nggak apa-apa gitu. Nanti kalau udah lulus kuliah, cari uang yang banyak, Bunda nggak perlu capek-capek lagi, dia bilang gitu kan. Nah terus karena memang ada rasa sakit hati yang kedua ini benar-benar kayak sakitnya tuh kayak sakit banget. Dia yang malah minta dibeli rokok sama anak saya, punya duit nggak gitu, mau beli rokok. Padahal dia sendiri komit yang dia itu bukan anak gue ya, gue nggak mau nafkahin gitu. Tapi dia sendiri malah minta uang jajan anak saya kan gitu kan. Terus ditambah lagi yang bahasanya itu loh, dia yang numpang, dia yang nggak ada apa-apa, tapi belagunya itu minta ampun gitu sih. Terus tapi saya nggak tahu ternyata dia bikin status WA itu yang sakit banget. Di status WA itu dia bilang, apa iya adik gue ngerasain apa yang gue rasain, nggak ada ayah gitu. Jadi kan saya udah serba salah ya, maksudnya kayak kalau pisah yang kedua ngerasain sama yang pertama, iya sama jadinya. Kalau nggak pisah ini seumur, ya pilihannya ada dua ya. Lu cukup penderitaan lu sampai di sini, atau lu tahan demi anak tapi lu menderita selamanya gitu sih. Akhirnya saya omongin baik-baik sama anak saya, kamu bikin status seperti ini ya gitu kan. Ya saya sih nggak dikasih lihat ya, tapi saudara saya ngasih tahu. Terus saya bilang, sekarang semuanya Bunda serahin ke kamu. Kalau kamu bilang lanjutin, Bunda ikut, saya bilang gitu. Tapi kalau kamu bilang udah, Bunda udahan. Terus dia bilang, udahan aja, nggak apa-apa. Dede ada aku nanti yang besarin, dia bilang gitu kan. Di situ sih saya jadi kayak, makanya sekarang kalaupun saya nggak ada jodoh lagi, saya mintanya cuma dikuatin buat ngebesarin anak-anak saya. Tapi kalau memang ada jodoh lagi, saya minta yang terbaik, orang yang sendiri, yang nggak nyakitin anak-anak saya, udah itu aja. Gitu sih. Kalau kamu bisa ngomong sama anak-anak kamu, yang pertama, yang kedua, sampaikan. Ya semoga kalau yang kedua nanti besar, Bunda nggak jadi orang yang memalukan gitu kan. Karena kan kita tinggal di lingkungan yang kampung. Saya tuh yang kepikirannya cuma satu, takutnya kayak ketika dia dapet jodoh, nanti keluarga pasangannya itu akan bilang, anak siapa gitu, oh anak si A, oh yang tukang kawin. Saya takut banget yang kayak gitu kan. Mudah-mudahan saya nggak membuat malu anak-anak saya sih ke depannya. Saya menjadi lebih baik. Kalaupun nanti mereka udah menjadi besar, udah sukses, saya cuma minta sama Allah biar saya diambil aja. Saya nggak mau bikin malu lagi anak-anak saya gitu sih sebenarnya. Ada hal yang benar-benar saya pendem, yang kayak mau capek, mau sakit aja gitu kan. Karena yang penting anak-anak saya udah gitu aja sih. Saya udah nggak mikirin laki-laki, nggak mikirin apa-apa gitu. Yang penting bagi saya cari duit buat anak saya. Okay. Silakan diminum dulu, takut. Sabar. Sebagai sesama wanita, yang aku bisa bilang adalah kamu nih jangan terlalu merasa diri kamu tuh rendah, jangan merasa diri kamu tuh memalukan. Ternyata bagi anak-anak kamu tuh berharga loh. Kamu tuh berharga. Mereka tuh pengen kamu tuh selalu ada di samping dia, walaupun mamanya bukan orang yang sukses, misalnya kerja di sebuah perusahaan ternama atau mungkin bukan orang terkenal, tetapi kamu silakan deh bilang, tanya deh sama anak-anak kamu,
mau mama mati apa enggak, atau mama jauh atau mama keluar negeri gitu jadi TKW atau enggak, pasti jawabannya enggak sih ya kan. Berarti kamu saya udah ngomong yang TKW itu, saya udah ngomong sama anak saya dan enggak dibolehin kan. Iya kan, karena anak-anak itu secara naluri itu ingin selalu dekat dengan mamahnya, bentuknya seperti apapun mamahnya, istilahnya sebanyak dosa apapun mamahnya, itu tetap mamanya dia gitu. Anak-anak tuh bener-bener mengidolakan ibu gitu loh, apalagi kandung kan gitu. Jangan sampai dia kehilangan kasih sayang karena kamu merasa kamu paling memalukan apa segala macem. Itu yang seperti aku bilang, kita tuh harus berdamai dengan masa lalu, ya kan? Karena kamu udah punya masa lalu kayak begini bukan berarti kamu tuh nggak berharga. Apalagi wah kamu nggak bakal dapet jodoh nih, selama ini aku dapetnya yang istri kedua ketiga terus. Ya belum kali, bener nggak? Mungkin suatu saat pasti ada. Artinya kalau aku melihat kurang kepercayaan diri dari seorang Dinda gitu. Sebenarnya kamu tuh nggak ada yang terlalu gimana, kamu juga secara good looking masih good gitu kan, usia juga masih terbilang 40, masih bisa lah untuk menikah lagi, untuk cari pasangan lagi. Artinya kamu minder dengan masa lalu kamu sehingga kamu tuh kayak malu untuk menatap masa depan. Padahal kalau kamu hilangkan rasa itu, kamu harus delete tuh rasa itu, bahwa gue begini, gue tuh cuman begini, apalah aku, apa segala macam. Kamu delete bahwa aku tuh bagus, aku baik, aku berharga, aku tuh bisa gitu mendapatkan yang lebih baik dari sebelumnya. Aku tuh cantik, aku tuh keren, aku tuh idola anak-anak, aku tuh punya keahlian yang orang lain gak punya. Pasti kamu perlahan-lahan keinginan kamu satu persatu akan tercapai. Artinya mindset. Jadi kamu harus kayak merubah mindset pikiran kamu. Selama ini buang ya rasa minder, rasa apa segala macam tuh, gua nggak melakukan hal-hal yang kriminal gitu ya, maksudnya hal yang jahat gitu. Yang lalu-lalu udahlah biarlah berlalu, biar menjadi pertobatan. Tetapi sekarang dengan Dinda yang baru, yang lebih glowing gitu, yang lebih baik, pasti akan ini. Jadi kuncinya sebenarnya satu, kamu jangan memikirkan masa lalu yang buruk gitu. Dan anak-anak tuh bener-bener nggak pengen tuh mamanya terluka, nggak pengen tuh mamanya kenapa-napa, pengen selalu ada dekat mama. Dan anak-anak tuh mama tuh kebanggaannya dia gitu. Kamu harus merasa wah gue nih kebanggaan anak-anak. Kalau aku melihatnya hanya karena pikiran kamu aja, kamu merasa minder itu aja. Tapi semuanya bisa kamu gapai karena kamu masih sehat kan, masih muda, semuanya bisa gitu. Apa yang kamu lakukan. Aku cuma bisa bilang di sini tuh ya aku nggak pernah mendukung hal-hal yang kita merebut kebahagiaan orang lain. Kalau bisa jangan, dan kamu alhamdulillah sudah bertobat, sudah tidak lagi di posisi itu. Artinya kita tuh para wanita tuh semua berharga dan kita punya keahlian, kita punya skill, kita punya kemampuan, kita punya bakat yang kita bisa berdiri di kaki sendiri, tidak tergantung sama laki-laki. Walaupun nanti kita akan mencari jodoh, tetapi tetap kita harus punya punya sesuatu yang sehingga laki-laki itu juga tidak menganggap kita sebelah mata, ya kan, tidak menyepelekan kita gitu. Betul. Artinya gitu, tetap kita butuh sosok pemimpin laki-laki, tetapi dengan kita punya keahlian, dengan kita punya kemampuan, akhirnya kita nggak ngambil kebahagiaan orang lain. Akhirnya kita tetap fokus cari jodoh yang nanti nggak melanggar norma-norma masyarakat gitu kan. Artinya oh ternyata belum ada nih yang ngedeketin gue yang single nih, ya udahlah gue kerja dulu, toh gue masih bisa sendiri. Kan artinya berarti ada spare waktu untuk kita bisa cari yang terbaik gitu kan. Kalau orang yang benar-benar bergantung sama laki-laki, udah mana aja deh gitu kan, akhirnya jadi kalang kabut gitu loh, akhirnya jadi kayak membabi buta, gak jelas. Maka dari itu pelajaran yang bisa aku ambil adalah ya wanita tuh harus
banyak kebisanya, banyak kemampuan. Kalau misalnya kamu bisa senang makeup, ya kamu bisa usaha, misalnya buka salon atau yang online dulu deh, jasa makeup artis kan bisa dipanggil-panggil tuh misalnya. Atau kamu bisa bikin kue, ya kamu bikin jualan online untuk mencapai pencapaian dari diri kita gitu loh, supaya nanti laki-laki juga ngeliat, oh dia mandiri, abis dia mandiri, wah ini cocok nih jadi pasangan kita. Akhirnya kita dipinang lah, dilamar kayak gitu, ya kan? Karena untuk gini, laki-laki itu sifatnya kan dia memilih ya, istilahnya memilih, mencari, memburu ya dong. Misalnya kita laki-laki, ini cewek di depan kita banyak, pasti dia akan pilih yang terbaik walaupun si cowok ini brengsek dong, benar nggak? Betul. Nah berarti kita harus ada value, kita harus ada nilai. Oke lah, misalnya dari segi fisik saya tidak terlalu cantik, berarti ada nilai lain yang bisa kita tambah. Apakah kita menjadi penyayang? Apakah kita bisa menjadi lemah lembut? Apakah kita misalnya keibuan? Atau kita pinter masak, pinter ngelola uang? Kan ada kelebihannya, berarti nilai plusnya di sini. Nanti akan bersaing tuh sama cewek-cewek lain yang mungkin cantik. Pada prinsipnya tambah value kita setiap hari dari hal yang kecil, dan itu juga nggak mahal kok, bener nggak? Iya, tersenyum, ramah, itu kan juga nggak harus kita beli. Untuk menjadi kita ramah tuh gua harus beli kemana kan gitu? Kita bisa latihan senyum. Oh ya, gua kurang ramah, atau gua ngomong kalau ini ya gua lebih kayak harus lebih lembut. Biar apa? Biar dilamar sama cowok. Gitu, bener gak? Sikap kita tuh harus baik, harus berkelas. Cara duduk kita kan biasa begini. Mungkin kita harus rubah menjadi begini, gitu kan? Bener gak? Karena kita cewek, suka tidak suka, mau tidak mau, kita tuh dipilih. Kita nggak bisa kita yang milih. Cowok yang nyari kita di antara banyaknya saingan kita. Jadi aku rasa kalau misalnya kamu kayak bisa mengenali diri kamu sendiri, apa nih kekurangan kamu tulis, kelebihan kamu tulis, yang bisa kamu rubah dalam waktu dekat, yang gratis, yang mudah, apa, bisa akhirnya jadi kamu jadi versi yang baru, ada spek-spek baru. Kalau ibarat handphone tuh ada fitur-fitur baru yang lebih bagus nih, ada tambahannya. Kan orang kalau beli handphone mendingan mana ya, ini apa ini, harganya sama, tapi ini aja nih harga sama tapi fiturnya lebih banyak. Iya, betul. Gitu. Jadi kayak gitu yakin deh pasti cowok single pun akan ngelirik kamu gitu kan. Akhirnya kamu akan menemukan kebahagiaan yang seperti yang kamu mau. Gitu. Artinya kan kita doa, umroh juga bagus, doa juga bagus, sholat juga bagus, diiringi dengan usaha-usaha untuk memperbaiki diri kita. Dari segala sisi. Aku juga bukan yang sempurna, aku tetap introspeksi, banyak banget kekurangan aku gitu. Cuman kalau aku melihat di depan aku ada wanita yang dia udah pernah gagal berkali-kali, dia pernah jatuh, dia pernah mengalami masa lalu yang complicated, tapi sekarang dia udah nggak mau, dan aku support, yuk apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan untuk jadi yang lebih baik gitu.